Bapak dan Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin, perkenalkan nama saya Dini Nugroho, saya yang akan menemani Bapak dan Ibu selama pembelajaran dalam sistem nanti ya. Jadi, Bapak dan Ibu, pada kesempatan pagi hari ini, Bapak dan Ibu akan diminta untuk belajar mandiri terlebih dahulu. Bapak dan Ibu, sebelum Bapak dan Ibu akan hadir pada saat sesi kelas tatap muka. Tapi sebelum Bapak dan Ibu memulai nanti untuk proses pembelajaran mandirinya, ada tadi pengumuman atau ada informasi bahwa ada nama-nama dari Bapak dan Ibu sekalian yang sepertinya tidak ikut pelatihan ya, karena mohon izin sudah pernah ikut pelatihan pada tahun 2023 kemarin. Jadi kemarin kita sudah memprove peserta, sudah menyetujui peserta itu sebanyak 30, tapi karena ada perubahan, jadi bagi nama-nama seperti Pak Yulespan, Pak Siswo, mana ini Pak Siswo? Selamat pagi Pak Siswo. Pagi Pak, kita ketemu lagi Pak Siswo. Dan ada Ibu Kurnia. Lagi Pak Adi. Wah, tambah ganteng ya Pak Siswo ya. Pak, ini nggak jadi ikut pelatihan ya Pak? Ikut ujiannya aja? Kalau boleh ikut pelatihan juga tidak apa-apa. Review, Pak. Oh gitu. Oh baik, sebentar. Kalau seperti itu, jadi tadi ada 7 nama ya yang saya diberikan informasinya terakhir. Jadi ada salah satunya Pak Siswo, eh, Pak Yulesvan, Ibu Kurnia. Pak izin. Oh iya, aduh, maaf, maaf Pak. Dari kemarin waktu pertemuan pertama salah terus. Baik Pak. Ya Pak Adi. Mohon maaf Pak Yulesvan. Lalu ada Ibu Kurnia, Pak Alfa. Kurnia Bapak. Kurnia itu Bapak. Oh iya, nah, kebalik-balik lagi. Baik, ada Pak Hidayat, Ibu Akita, dan Pak Suwarto ya. Jadi ada 7 nih. Bu Vita mohon izin. Bu Vita? Ya, gimana? Bapak-bapak yang tadi, yang 7 orang tadi, itu kan mohon izin kemarin sudah pernah ikut pelatihannya. Nah, tadi saya dapat informasi katanya hanya ikut ujiannya saja. Nah, tapi dari Betul. 7 ini ada yang ingin ikut merefresh itu Bu? Bagaimana Bu kira-kira? Jadi kalau untuk merefresh, jadi mohon izin Bapak dan Ibu, kalau untuk merefresh ini maksudnya merefresh ini apakah di kelas nanti atau bagaimana? Karena kalau memang akan merefresh, saya akan menginformasikan ke Ibu Dwi Nur ya selaku adminnya di sini. Saya akan memberitahukan beliau karena setahu saya beliau itu hanya menginformasikan ke saya 23 peserta yang ikut pelatihan di kelas nanti ya Bapak dan Ibu. Jadi mohon izin saya mohon waktunya Bapak, saya akan berkoordinasi ke Ibu Dwi ya. Oke, baik. Ya, Ya. Izin Pak Adi sama Bu Vita. Memang di pengetahuan kami itu kami ditugaskan atau dikasih informasi bahwasanya untuk PBJ ini kami dimulai tanggal 5 sampai tanggal 15 untuk ini ya, untuk istilahnya Learning ya. learning ya, istilahnya belajar mandiri itu. Kemudian di tanggal 19 sampai itu sesuai dengan jadwal itu kita ngikut yang luring. Nah, kemudian di tanggal 22 sudah ada surat tugas memang untuk kami, khususnya yang tadi tinggalin Pak Adi bahwa ada 7 itu, terutama saya sudah ada untuk surat tugasnya di tanggal 22 untuk mengikuti ujian. Nah, saya baru juga diberitahu oleh Pak Adi ini, baru mendengar bahwasanya yang 7 itu cuma ikut didaftarkan untuk ujian saja. Kalau kami ikut aja Bapak, apakah kami nanti seperti tadi Ibu Vita ngendiko bahwasanya yang 7 itu
belum didaftarkan untuk ikut di pelatihan yang baik luring maupun yang daring ya, yang 5 sampai 15, yang 19 sampai 21 yang itu yang luring lah. Kami baru tahu sekarang, Bapak. Kemarin kami juga dijadwal untuk ada pelatihan juga di sini. Saya juga matur karena saya sudah dijadwal dan sudah mendaftar di pelatihan PBJ sesuai dengan arahan atau yang di grup itu, Pak. Nah, ini mohon nanti dari Pak Adi, Bu Vita, atau mungkin harusnya ini Mbak Dwi Nur juga harusnya ada di sini biar semua yang seperti tadi Pak Siswa juga ngendikan ya Pak Siswa, mungkin Pak Siswa sepemahaman dengan kami bahwa kayaknya untuk merefresh. Tadi saya mendengar beliau ngendika bahwa mau merefresh itu ya penangkapan kami juga ikut di sini Bapak. Tetapi kalau misalnya didaftarkan cuma untuk tes ujian aja ya, monggo nggak masalah. Yang jelas kami khususnya mungkin saya pribadi atau yang bertuju ini sudah diberi informasi. Jadi ini kan kayaknya miss ya, kayaknya miss. Belum ada informasi ke kami ya. Yang kami ikuti ya cuma di grup itu, di grup WA itu yang bersama-sama. Nah, kayak tadi ini pun rapat jajaran kami pun izin untuk mengikuti ini gitu. Terima kasih Bu Vita, Pak Adi. Baik Bapak, matur nuwun Bapak atas koreksinya. Baik, untuk 7 beliau yang tadi sudah disebutkan oleh Saudara Adi Nugroho, akan kami sampaikan kepada Ibu Dwi Nur, karena di surat tugasnya itu hanya mengikuti ujian. Mungkin untuk refresh itu maksudnya pada saat kelas nanti, Bapak dan Ibu yang tersebut tadi disebutkan oleh Saudara Adi Nugroho itu merefreshnya saat di kelas ya. Saat di kelas. Jadi mungkin kalau untuk yang blended learning-nya tidak, tapi mungkin di kelasnya. Baik, saya mohon waktunya Bapak dan Ibu. Saya akan koordinasi dahulu dengan Ibu Dwi Nur Y. Nanti saya info kembali di dalam grup Y. Baik Bapak dan Ibu. Ibu Vita. Baik, matur nuwun kembali Bapak. Ya, silakan Adi Nugroho dilanjutkan. Siap. Baik, wah ada Pak Agus juga. Selamat pagi, Pak Agus. Ya, Pak kita Mas Adi ya. Maaf kalau mengikuti kebetulan lagi buka acara itu pelatihan dasar YATI dan HPK kedua ya. Tadi saya mendengar ya dari Pak Kurnia Utul, apakah yang 7 terdaftar sebagai peserta ujian itu ikut training secara MOOC dan luring, gitu ya Pak Kurnia ya mungkin ya. Ya baik, sebenarnya gini Pak Kurnia, itu kan dari teman-teman pengusul ya, baik dari SDM, dari Diklat dan yang lain, kita kan kemarin sepakat bahwa kuota dalam pelatihan adalah 30 orang ya untuk pelatihan PBJ level 1. Kemudian bagi teman-teman yang sudah pernah training itu hanya cukup ujian, jadi hanya mengikuti ujian. Namun tetap dimasukkan di grup karena untuk mengetahui perkembangan, kemudian juga mungkin ada request pada saat ujian besok itu nanti ada beberapa kisi-kisi yang mungkin disampaikan oleh panitia ya dari IIP. Jadi mungkin Mbak Vita, seperti itu Mas Kurnia ya. Kemudian surat undangan memang kita undangannya kan ini paket, tadi paket dalam pelatihan PBJ itu kan selama kurang lebih 3 minggu, kita pakai undangan itu. Namun untuk surat tugas itu nanti akan diberikan surat tugas pada saat kita ujian ke Jogja tanggal 22 Juni. Itu ya Pak Kurnia ya, jadi seperti itu. Boleh mengikuti MOOC, boleh tidak, karena nilainya sudah mencukupi sehingga tidak wajib untuk mengikuti MOOC. Kalau tidak salah seperti itu ya Bu Vita ya. Jadi tidak wajib mengikuti MOOC karena sudah mempunyai rekap nilai yang sebelumnya itu nilainya sudah memenuhi syarat. Nah, itu ya Pak Kurnia. Namun kalau mau mengikuti MOOC boleh, tidak. Nah, Bu Vita ya, izin dulu ya. Jadi kalau memang mau mengikuti MOOC juga tetap diperbolehkan, tapi tidak wajib karena nilainya
sudah memenuhi syarat, dan hanya nilai ujian saja dipersiapkan untuk tanggal 22 nanti di Jogja. Itu Bapak Ibu yang hanya mengikuti ujian bisa mempersiapkan pada tanggal tersebut. Itu mungkin Pak Kurnia, apakah bisa menjawab dari pertanyaan Bapak tadi? Oh iya, terima kasih Pak Agus. Makasih informasinya. Nah, kalau ada informasi gini kan khususnya saya, mungkin juga yang bertujuh itu kan jelas Bapak. Jadi kalau surat tugas kami sudah nerima di tanggal 22 itu untuk ujian. Tetapi untuk Untuk informasi bahwa tanggal 5 sampai 15 itu bisa ngikuti atau tidak kan baru Pak Agus yang ngendiko hari ini, didahului dengan tadi Bu Vita bahwasanya cuma ada 23. Ya, insya Allah kami ikut, dalam artian ikut nanti ujian Bapak. Tetapi kalau misalnya tadi ada informasi bisa mengikuti misal yang luring maupun daring itu dipersilahkan untuk teman-teman yang tuju nggih. Kami derek kalau misalnya cuma untuk ngikut ujian aja, insya Allah kami siap. Jadi surat tugas sudah kami terima Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kurnia. Mungkin gini ya Pak Kurnia, sebenarnya paketannya itu hanya ujian. Namun kami karena diselenggarakan di rumah sakit ya, di rumah sakit sehingga kalau memang refresh ilmu kan mungkin ya nggak apa-apa, kita ruangannya ada di ruangan lantai 2 rencananya. Jadi monggo. Tetapi nanti silakan info kembali apabila mau request itu karena terkaitnya dengan kit yang untuk peserta. Gitu ya Bapak ya. Mungkin itu Bu Vita, Mas Adi ya. Jadi teman-teman mohon nanti kita rumah sakit dibantu pada saat pelaksanaan pelatihan diawali dengan pendaftaran ya, registrasi akun sampai besok lulus dan mendapatkan sertifikat. Karena kita memang butuh teman-teman ya di rumah sakit ini sertifikasi PBJ. Barangkali nanti bisa untuk meningkatkan dan untuk bisa memperkuat ya kami di rumah sakit dalam pengadaan barang dan jasa. Kebetulan di sini ada dari SDM, dari Diklat, dari farmasi, ya, kemudian dari keuangan, anggaran, dan unit-unit yang diharapkan setiap unit itu mempunyai perwakilan yang terlatih dalam pengadaan barang dan jasa. Itu ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Berarti mohon izin, jadi kemarin itu kita sudah mendaftarkan sebanyak 30 peserta ya Pak Agus ya. Jadi kalau tadi saya tidak salah tangkap dari Pak Agus, kalau yang 7 orang itu ingin merefresh dipersilahkan ya Pak ya. Karena ke-7 orang itu juga sudah tadi sudah kami daftarkan semua kemarin sebetulnya. Jadi kemarin itu kami sudah mendapatkan 30 data, dan 30 data itu sudah kami setujui menjadi peserta, baik itu pelatihan dan maupun nanti kita daftarkan di bentuk ujiannya seperti itu. Jadi untuk yang ke-7 peserta mudah-mudahan di saat ingin merefresh kami sudah menyediakan linknya. Jadi monggo Bu Vita kalau ingin merefresh dipersilahkan ya Bu ya. Jadi dari mengikuti dari awal sampai selesainya e-learning seperti itu ya Bu ya. Oke. Baik. Mungkin kalau yang refresh bisa kan tidak bisa masuk sistem ya. Jadi mungkin bisa lihat dari sistem temannya ya, belajar dari situ bersama-sama mungkin ya. Kalau ujian saja kan? Ini kebetulan belum. Baik Bu, untuk yang ke-7 orang ini kebetulan belum saya belum saya tolak pendaftaran untuk pelatihannya Bu. Jadi masih standby di 30 saat ini. Gitu. Belum saya apa-apakan karena kalau sudah saya tolak nanti beliau sudah tidak bisa masuk lagi ke dalam sistem seperti itu. Oke. Mungkin kesempatan aja dulu Pak Adi, teman-teman ya sepakat
dulu. Jadi teman-teman yang 7 itu hanya ujian saja atau mau mengikuti dari awal? Enggak, biar clear dulu. Kalau sesuai dengan apa namanya konsep awal memang hanya untuk mengikuti ujian saja. Jadi memang disetting hanya untuk mengikuti ujian saja, tapi tetap dimasukkan di grup ya untuk mendapatkan informasi. Gitu. Terima kasih Pak Agus. Kalau misalnya sudah ditetapkan kayak gitu, saya izin untuk mengikuti ujian aja Bapak. Jadi kan nggak usah ngisi dari awal lagi refresh yang harus menjawab soal-soal di setiap ininya ya. Misalnya kan kemarin yang pengalaman yang pembelajaran yang awal itu kan ada 7 harus step-stepnya itu harus dilalui semua. Kalau sudah diputuskan bahwa yang 7 tadi sudah istilahnya dijadwal untuk mengikuti ujian ya kami secara pribadi ngikut yang ujian aja. Karena toh nilai kami kan sudah bisa memenuhi atau sudah masuk dalam kriteria. Dan itu sudah diputuskan dari awal bahwa yang 7 cuma untuk ngikut tes gitu aja. Terima kasih. Setuju ya Bapak Ibu. Jadi yang teman-teman 7 nanti cukup mengikuti ujian saja di hari 1 ya, tanggal 22 Juni. Namun Pak Agus, itu saya nggak mewakili dari 7 ya Pak, tapi secara pribadi seperti tadi Pak Agus ngendiko bahwa itu sudah di-set untuk mengikuti ujian. Tadi kan ditawarkan mau ngikut mau ngikut dari awal atau akhir. Kalau secara pribadi saya bukan mewakili teman-teman Bapak, tapi saya pribadi saya ngikut yang tes aja di tanggal 22 seperti surat tugas dan arahan dari Pak Agus tadi. Mungkin Pak Siswo, Pak Yulevan, Mas Suwarto, mungkin ada pendapat lain Pak? Mau seperti tadi Pak Siswo mau refresh ya? Monggo. Terima kasih. Kalau saya pribadi kalau boleh ikut refresh ya ikut saja karena siapa tahu ada ilmu barunya kan kita nggak tahu Pak. Oke, baik. Jadi mohon izin Pak Agus, saya coba sambung. Jadi kalau dari sistem ini sudah 30 ya Pak Agus ya. Jadi kalaupun seandainya mohon izin Bapak-Bapak atau Bapak dan Ibu yang 7 orang tadi ingin melanjutkan by system, tetap kita terima. Kalaupun tidak melanjutkan by system, tetap nanti kita daftarkan di ujian. Seperti itu Pak Agus. Untuk by systemnya ya. Ya, setuju Pak Adi. Begitu. Jadi kami persilakan karena ini adalah proses pembelajaran mandiri ya. Jadi kalaupun seandainya Bapak dan Ibu tadi yang 7 orang itu ingin merefresh, silahkan. Tapi mohon maaf Pak Siswo dan ketujuh tadi rekan-rekan dari RSUP, modul dan seminar kitnya mohon maaf masih disimpan. Masih Pak Adi. Baik. Itu. Baik. Kalau seperti itu, ya penting modul dan perpresnya masih disimpan ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan nanti dapat merefresh di dalam sistem menggunakan modul dan perpresnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mohon izin saya coba share screen dulu ya. Jadi bagi Bapak dan Ibu, mohon maaf yang belum pernah mengikuti sistem pembelajaran mandiri untuk pelaksanaan PBJ level 1 ini, saya akan share screen dulu ya Bapak dan Ibu untuk langkah-langkah itu masih awal nanti Bapak dan Ibu mengerjakan dalam sistem. Baik, ini saya sudah share screen Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan diminta untuk belajar secara mandiri Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu di sistem pembelajaran mandiri ini nanti Bapak dan Ibu akan berhadapan atau diminta menyelesaikan 6 materi modul, percobaan 1 kali tryout minimal, sehingga mendapatkan nanti surat keterangan, dan yang terakhir adalah post-test Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah tampilan, seperti biasa, tampilan awal Bapak dan Ibu
yang nanti diminta untuk belajar mandiri by system. Jadi ini adalah tampilan awalnya. Tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa ada 30 orang, saya sudah daftarkan Bapak dan Ibu masuk ke dalam kelas RSUP Dr. Suraji Klaten tanggal hari ini Bapak dan Ibu, dan nanti rencananya di dalam sistem akan selesai di tanggal 21 karena nanti di tanggal 22 Bapak dan Ibu akan ujian ya Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu pengerjaan dalam sistem itu nanti akan selesai di tanggal 21. Baik, ini adalah tampilan awalnya Bapak dan Ibu. Nah, nanti Bapak dan Ibu akan kami berikan kesempatan untuk mencoba masuk ke dalam sistem. Tapi mohon izin untuk sementara Bapak dan Ibu mohon diperhatikan dulu langkah-langkah dalam pengerjaan by sistem ini. Nah, sebagai langkah awal, jika nanti Bapak dan Ibu masuk ke dalam sistem, Bapak dan Ibu diwajibkan menyelesaikan atau masuk ke menu BLC, Building Learning Commitment dan Pretestnya ya Bapak dan Ibu ya. Ini. Oke, saya klik. Nah, nanti akan saya scroll, geser ke bawah. Jadi secara otomatis ke 30 peserta tadi dari RSUP Suraji sudah kami daftarkan masuk ke dalam kelas, sekali lagi, DPP IAP RSUP Dr. Suraji Klaten. Seperti itu. Nah, nanti Bapak dan Ibu, di saat Bapak dan Ibu sudah masuk ke dalam sistem, Bapak Ibu klik Building Learning Commitment dan Pretestnya ya. Nah, di mana nanti di sini seperti biasa ada ucapan selamat datang dari peserta LKPP yang menginformasikan bahwa Bapak dan Ibu akan diminta menyelesaikan 6 materi. Seperti itu. Yang pertama adalah materi pengantar, yang kedua melakukan perencanaan, lalu yang ketiga pemilihan penyedia, lalu yang keempat pengelola kontrak, 5 swakelola, dan yang 6 adalah manajemen rantai pasok atau supply chain management Bapak dan Ibu. Jadi ada 6 materi ya, 6 materi dan percobaan minimal 1 kali tryout. Nah, ini dia. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak dan Ibu diwajibkan mengikuti ketentuan berikut. Yang pertama, Bapak dan Ibu, nah di sini, mengikuti seluruh kegiatan pelatihan yang telah ditetapkan pada jadwal atau timeline pelatihan yang dibuktikan dengan mengisi lembar komitmen. Jadi nanti Bapak dan Ibu diminta untuk mengisi lembar komitmen di dalam sistem ya Bapak dan Ibu. Antara lain untuk lembar komitmennya itu nomor telepon, nama atasan Bapak dan Ibu, jabatannya, lalu nomor telepon atasan Bapak dan Ibu. Nanti ada di dalam sistem untuk pengisian lembar komitmen. Jadi tidak lagi di-upload, tapi sekarang diisi secara langsung. Oke, yang nomor 2, pembelajaran e-learning atau online dilakukan melalui Learning Management System atau LMS secara mandiri. Nah, nanti websitenya akan kita bagi dan Bapak dan Ibu silahkan nanti dapat mencoba secara bersama-sama. Oke, untuk yang ketiga Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu diberikan akses untuk mendownload materi baik itu Perpres nomor 12 tahun 2021 maupun Perpres 16 tahun 2018 dan juga bahan ajar dalam setiap modulnya Bapak dan Ibu. Jadi nanti di dalam menu BLC ini ada link di mana link tersebut akan menunjang proses pembelajaran baik itu secara mandiri by website maupun nanti pada saat tatap muka. Tapi pada saat sesi tatap muka nanti Bapak dan Ibu akan diberikan hard file-nya. Jadi ini yang di nomor 3 ini untuk menunjang proses sistem pembelajaran mandiri saja by website. Jadi silahkan Bapak dan Ibu nanti untuk mendownload materi-materinya. Untuk yang keempat, Bapak dan Ibu memiliki hard file cetak peraturan Presiden tahun 2000 nomor 12 tahun 2021 dan nomor 16 tahun 2018. Nah, itu tadi kami akan berikan nanti pada saat sesi tatap muka. Jadi Bapak dan Ibu sudah tidak perlu lagi mencetak materi dan perpresnya.
Yang kelima, Bapak dan Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu peserta wajib masuk login di hari pertama e-learning diawali dengan menyelesaikan building learning commitment dan pretest. Seperti itu. Jadi langkah pertama nanti Bapak dan Ibu masuk ke building learning commitment dan menyelesaikan pretestnya. Yang keenam, Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu modul itu dapat dipelajari secara sekuen atau berurutan, Jack. Jadi tadi Bapak dan Ibu belum bisa melanjutkan ke materi yang selanjutnya atau materi 2 misalkan kalau belum menyelesaikan materi yang pertama. Kalau yang di dalam sistem ini materinya dimulai dari materi 2 terlebih dahulu. 2, 3, 4, 5, 6 dan kembali ke materi 1 ya. Jadi artinya Bapak dan Ibu belum bisa membuka materi 3 kalau belum menyelesaikan materi 2. Seperti itu. Untuk yang nomor 7, Bapak dan Ibu, setiap modul yang ada di dalam sistem tadi itu terdiri dari submodul, tes modul, dan juga ada feedback-nya. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan berhadapan dengan 6 modul ya, karena 6 materi tadi ya. Oke, nah untuk yang nomor 8, Bapak dan Ibu, tes modul diberikan passing grade minimal 80 sebagai syarat untuk dapat melanjutkan ke modul yang berikutnya. Jadi di dalam sistem nanti Bapak dan Ibu akan diwajibkan mengerjakan tes modul, di mana tes modul itu ada nilai batasan minimalnya yaitu minimal 80. Nah, kalau nilai minimal 80 itu sudah tercapai, barulah Bapak dan Ibu bisa membuka modul yang selanjutnya seperti itu. Nah, biasanya di sini langsung banyak nih pertanyaan. Nah, kalau nilainya kurang dari 80 gimana, Mas? Apakah bisa diulang? Baik, kalau nilainya dalam eh, pengerjaan tes modul, jika belum sampai 80, nanti Bapak dan Ibu bisa ulang ya. Artinya silahkan nanti dapat dicoba berulang-ulang untuk pengulangannya unlimited. Tapi harus minimal 80. Untuk yang nomor 9, Bapak dan Ibu, eh, Bapak Ibu mengisi feedback atau kuesioner pembelajaran sebagai saran dan masukan terhadap substansi pembelajaran. Nanti akan ada itu Bapak dan Ibu form evaluasi kuesionernya. Lalu yang ke-10, mohon izin, Bapak dan Ibu, surat keterangan dapat diunduh mandiri setelah Bapak dan Ibu menyelesaikan atau mengikuti tryout. Jadi Bapak dan Ibu selain tadi, selain ke-6 materi, nanti Bapak dan Ibu wajib mencoba minimal 1 kali pengerjaan tryout, maksimal 5 kali. Nah, nanti Bapak dan Ibu akan diminta untuk mendownload surat keterangan, di mana surat keterangan tersebut adalah suatu tiket untuk Bapak dan Ibu hadir pada saat kelas tatap muka nanti di RSUP. Jadi Bapak dan Ibu harus punya surat keterangan e-learning terlebih dahulu ya, agar dapat hadir, diperbolehkan hadir di kelas tatap muka. Seperti itu. Mohon izin sampai di sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu, maaf. Saya Pak, tanya Pak. Baik Pak Tio. Itu yang tadi ngulang itu misalkan nilainya nggak sampai 80. Saya Oke. nyoba sampai 4 kali misalkan. Apakah ada nilai maksimal remedi itu Pak? Maksudnya kan remedi nggak mungkin 100 gitu kan. Oh Jadi tidak. remedinya cuma maksimal 85 atau 90 gitu. Apa tetap bisa 100 Pak? Bisa, Pak. Jadi bisa. Kalau ingin mengejar nilai 100, silahkan diulang. Sampai nilainya 100. Bisa. Dan bentuk pengulangannya unlimited gitu, Pak Tio ya. Oke, siap-siap. Baik. Ada lagi, Bapak dan Ibu, mohon izin.
Baik. Baik, kalau tidak ada, mohon izin saya lanjutkan terlebih dahulu ya. Jadi Bapak dan Ibu, tadi ya, sekali lagi Bapak dan Ibu nanti diminta untuk belajar secara mandiri. Nah, di dalam menu BLC dan pretest, Building Learning Commitment dan pretest, itu tadi ada tempat untuk apa namanya, mendownload. Nah, di sini adalah tempat mendownloadnya Bapak dan Ibu. Tadi di awal petunjuknya ada tempat mendownload ya untuk materi ya, baik itu modul dan perpres. Nah, di sini adalah tempat untuk mendownload keseluruhan bahan pembelajaran pelatihan PBJ level 1 di sini. Lalu tadi ada lembar komitmen Bapak dan Ibu yang wajib diisi di hari pertama ini. Jadi nanti Bapak dan Ibu kami persilahkan untuk menyelesaikan proses PLC dan pretestnya. Lalu yang ketiga, Bapak dan Ibu juga diminta untuk mengisi form evaluasi pra-pelatihan. Sekali lagi, Bapak dan Ibu diminta untuk mengisi form evaluasi pra-pelatihan. Bentuknya hanya kuesioner, Bapak dan Ibu, jadi jangan khawatir, tidak ada soal di situ, jadi silahkan diisi terlebih dahulu. Nah, kalau sudah diisi, Bapak dan Ibu, pada hari pertama ini, Bapak dan Ibu wajib mengerjakan soal pretest. Nah, sebelum mengerjakan, sebaiknya Bapak dan Ibu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, pretest hanya dilakukan di hari pertama e-learning. Jika batas waktu pengerjaan pretest telah terlewat, Bapak Ibu peserta tidak bisa lanjut ke materi yang pertama. Jadi pretest ini wajib hari ini dikerjakan, guys, Bapak dan Ibu ya. Lalu yang kedua, sebelum mengerjakan pretest, kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk mengisi terlebih dahulu form evaluasi pra-pelatihannya yang ada di atas tadi. Yang ada di sebelah sini. Nah, ini dia. Jadi, form evaluasi pra-pelatihan itu dikerjakan terlebih dahulu atau diisi terlebih dahulu, nanti baru soal pretestnya ini baru dapat terbuka. Baik ya, jadi sekali lagi, di dalam menu BLC, baik, jadi di dalam menu BLC, Bapak dan Ibu nanti ada fitur untuk mendownload bahan pembelajarannya. Lalu Bapak dan Ibu diminta untuk mengisi lembar komitmen. Lalu Bapak dan Ibu diminta untuk mengisi form evaluasi pra-pelatihan, bentuknya kuesioner, nanti silahkan diisi. Nah, lalu setelah diisi, nanti Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk mengerjakan soal pretest. Itu. Nah, soal pretest yang nanti Bapak dan Ibu kerjakan, itu tidak ada batasan minimal nilai, Bapak dan Ibu. Tidak ada batasan minimal nilai ya, tidak seperti tes materi yang harus 80 tadi. Kalau untuk soal pretest tidak ada batasan minimal nilai, dan soalnya akan berjumlah 20 butir, di mana nanti 5 butir itu benar salah, dan 15 butir itu adalah pilihan ganda. Waktu yang disediakan di dalam sistem untuk pengerjaan pretest itu hanya 20 menit, Bapak dan Ibu. Jadi kami persilakan nanti Bapak dan Ibu untuk dapat mencoba mengerjakan soal pretestnya. Itu ya, Bapak dan Ibu. Nah, yang terakhir, di saat Bapak dan Ibu ingin menyelesaikan proses pengerjaan BLC dan pretest, setelah Bapak dan Ibu mengerjakan atau mencoba pretestnya, kami persilahkan nanti Bapak dan Ibu untuk menonton sejenak video bersama narkoba, bersama perangi narkoba. Jadi Bapak dan Ibu nanti diminta untuk menonton sejenak video bersama perangi narkoba ya. Jadi ada 4 tahapan Bapak dan Ibu di dalam menu BLC ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu mengisi lembar komitmen, mengisi kuesioner evaluasi pra-pelatihan, mengerjakan pretest, lalu menonton video bersama perangi narkoba. Seperti itu Bapak dan Ibu.
Sampai di sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mohon izin saya share ya. Bapak dan Ibu sudah Pak Adi, menerima. mohon Oh, izin nggih, bertanya, Pak Adi. nggih, nggih. Kalau untuk yang tadi, Pak Adi, untuk tryout-nya tadi, apakah ada batas minimal nilainya, Pak Adi? Oke, siap. Wah, Terima mantap nih. kasih, Pak Adi. Siap, baik-baik. Sebetulnya Bapak dan Ibu, saya coba loncat ke itu ya, ke pretest, ke apa namanya, tryout ya. Saya coba loncat ke tryout. Nah, ini adalah nanti di saat Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan 6 materi, baru bisa terbuka ini tryout-nya. Tapi saya coba informasikan di awal terlebih dahulu untuk pengerjaan tryout. Jadi untuk tryout, nah di sini sudah ada keterangannya nih, Ibu Tricatur ya tadi ya. Nah, tryout ini berupa simulasi ujian sertifikasi PBJ level 1 dan tidak ada passing grade untuk mendapatkan surat keterangan. Surat keterangan akan tetap muncul ketika Bapak dan Ibu telah mencoba minimal 1 kali tryout. Jadi tidak ada passing grade yang diminta oleh sistem di dalam pengerjaan soal tryout. Tetapi Bapak dan Ibu bisa mengukur kemampuan diri Bapak dan Ibu masing-masing di sini ya. Kalau kalau kita beranggapan soal tryout ini adalah simulasi, mohon izin untuk nanti pada saat uji sertifikasinya itu eh, nilainya minimal untuk lulus itu adalah 65 di ini. Jadi nanti untuk uji sertifikasinya Bapak dan Ibu eh, harus mendapatkan poin atau skor 65. Tapi untuk pengerjaan tryout di dalam sistem itu tidak wajib harus mendapatkan skor 65 ya, tapi alangkah lebih baiknya kalau nilainya juga di atas 65 seperti itu. Seperti itu ya. Dan nanti Bapak dan Ibu jumlah soal yang akan Bapak Ibu hadapi di uji sertifikasi tahun ini itu jumlah soalnya 100. Jadi nilai bobotnya sekarang sudah tidak ada lagi bobot nilai 1 dan 3, tapi bobotnya hanya nilai 1 saja. Kalau yang kemarin mungkin Pak Siswo dan yang angkatan yang tahun 2023 kalau nggak salah, itu soalnya 80. Tapi kalau yang saat ini adalah soalnya 100 nanti pada saat ujian sertifikasi. Di mana bobot nilai per tiap-tiap nomor itu skornya 1. Seperti itu. Aman ya, Bu Tricatur ya? Nggih, Pak. Dicoba, Ya. bismillah. Ya, minimal kalau di dalam soal sistem tidak ada batasan minimal nilai, tapi kalau bisa nilainya di atas 65. Bisa 5 kali percobaan tryout di dalam sistem. Ada lagi Bapak dan Ibu? Izin bertanya, Pak. Pak Mustakim. Untuk lembar komitmen itu kan ada nama atasan langsung, jabatan atasan, dan nomor handphone ya. Iya, Itu nomor handphone atasan langsungnya atau nomor handphonenya masing-masing? nomor handphone atasan Bapak. Oh, iya. Terima kasih. Oke. Baik, sepertinya sudah ada yang mencoba ya untuk masuk ke dalam sistem. Oke, saya akan berikan apa namanya websitenya. Di dalam grup chatting grup
WA. Hmm, Baik, Bapak dan Ibu, saya sudah kirimkan di grup WA ya. Jadi kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk mencoba masuk ke dalam sistem. Secara otomatis nanti sudah diarahkan ke kelas e-learning tadi, RSUP Dr. Suraji. Jadi setelah masuk sistem, kami persilakan untuk membuka menu BLC-nya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau bingung bagaimana masuk sistemnya, silakan langsung ditanyakan ya Bapak dan Ibu. Kalau bisa share screen, kami persilahkan untuk langsung di-share screen saja. Izin bertanya kembali Pak Haji. J, Pak. Untuk setiap tahapannya ini, misalnya kan dari pra-pelatihan atau pretest atau tryout itu kan ada banyak soal. Eh, Ketika kita sudah memulai, apakah harus sampai selesai atau di tengah perjalanan misalnya kita ada tugas ini dari atasan untuk melakukan kegiatan lain di jam ketika kita belajar seperti itu, apakah kita bisa meninggalkan terlebih dahulu atau seperti apa Pak, atau bisa diulang di lain waktu, maksudnya di hari yang sama tapi di waktu yang berbeda gitu, padahal kita sudah mulai gitu misalnya. Baik, mohon izin bisa Pak Mustaqim. Jadi yang ada durasi waktunya itu hanya pengerjaan tes, pretest, pengerjaan tryout seperti itu. Tapi untuk pembelajaran dipersilahkan, tidak ada batasan waktunya. Yang ada batasan waktu maksimal yaitu nanti Bapak dan Ibu sebelum eh, hadir pada saat sesi tatap muka, Bapak dan Ibu harus punya surat keterangan dulu seperti itu. Jadi kalau Pak Mustaqim buka atau melalui proses pembelajaran, membuka materi terus ternyata ingin keluar sistem, dipersilakan. Karena tidak ada waktunya, yang ada durasi waktunya hanya pengerjaan tes, pengerjaan pretest, lalu pengerjaan tryout, seperti itu Pak Mustaqim. Jadi dipersilahkan ya kalau memang ingin log out lalu login lagi, itu uh, dipersilahkan oleh sistem. Dan tidak ada ini ya, tidak ada jam-jam wajib harus login ya Bapak dan Ibu ya. Untuk waktunya 24 jam kami berikan ke Bapak Ibu sekalian, waktunya fleksibel. Jadi bisa siang, bisa malam, bisa sore. Tapi untuk pengerjaan pretest wajib hari ini diselesaikan. Seperti itu. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu masuk ke materi 2, materi 3, lusa tidak masalah. Seperti itu. Begitu ya Pak Mustaqim, mohon izin Ya Pak, jawab. terima kasih Pak. Ya, siap. Sama-sama Bapak.
Baik, Bapak dan Ibu, eh, ada yang belum bisa login atau ada yang kesulitan dalam login? Bu Tricatur, Bu Nita, Pak Asrofi, kalau Pak Siswo sih saya yakin udah bisa lah. Bu Dini, Bu Mariani, Pak Saiful Hidayat, ada kesulitan Bapak dan Ibu? Jika ada yang kesulitan, mohon langsung ditanyakan ya. Atau penyampaian saya kurang cepat, kurang lambat, atau terlalu cepat, silahkan dapat ditanyakan di mana, nanti biar saya ulang penyampaiannya. Ibu Sri Mariati, ada kesulitan Bu? Atau Ibu Fauzia, Pak Anton? Baik, di sini ada Pak Juanda. Pak Juanda. Ada Pak Juanda? Iya, Pak. Baik, Pak mohon izin, ini sudah ada akun PPSDM-nya Bapak, belum di-share ke Bapak ya? Belum, Pak. Belum. Oh baik, saya coba share ya. Jadi mohon izin saya share ke dalam grup WA sebentar. Ada lagi Bapak dan Ibu yang mungkin belum punya akun atau merasa belum baik? Oh ya, nggak apa-apa Mbak, ini biar saya coba ini Mbak. Oh iya. Saya backup, barangkali ada yang kelewat. Oh, oke, siap. Terima kasih. Ya, Mawati. Untuk Pak Oke, Kapunten Pak Juanda, saya sudah kirimkan WhatsApp nggih. Oke, Pak. Terima kasih.
Baik, jadi yang di atas itu adalah username-nya, email, lalu nanti password-nya silahkan dimasukkan yang di bawahnya. Iya, Mas. Pak. Oke. Ada lagi Bapak dan Ibu yang mungkin eh, informasinya untuk akun PPSDM yang masih belum bisa dibuka, mungkin ada? Baik, jika semua sudah punya akun, kami persilahkan untuk dapat langsung mencoba masuk ke dalam sistem di elearning.lkpp.go.id. Pada sudut kanan atas silahkan dicoba untuk login. Nah, setelah login, Bapak dan Ibu akan langsung secara otomatis masuk ke dalam kelas RSUP Dr. Suraji, Klaten di tanggal hari ini. Jika ada yang kesulitan, kami persilahkan untuk dapat langsung ditanyakan ya, Bapak dan Ibu ya, jangan sungkan ya, jangan khawatir. Mas Asrofi, Ya, Pak. bisa masuk dalam sistem, Pak? Lancar? Bisa. Siap. Kalau sudah masuk ke dalam sistem, kami persilakan untuk langsung mengerjakan building learning commitment dan pretest gitu. Dengan mengisi salah satunya lembar komitmen, mengerjakan kuesioner evaluasi pra-pelatihan, mengerjakan pretest, lalu menonton video bersama perangi narkoba. Seperti itu. Sebetulnya, Bapak dan Ibu, untuk mengerjakan menu BLC itu tidak wajib selama Zoom ini berlangsung. Artinya Bapak dan Ibu bisa mengerjakan nanti jika mau setelah makan siang pun bisa, atau sore hari pun bisa. Tapi kalau Bapak dan Ibu ingin mengerjakan menu BLC dan pretestnya selama Zoom ini berlangsung, kami akan memberikan waktu kepada Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu ya. Jadi untuk menyelesaikan menu building learning commitment dan pretest di dalam sistem, Bapak dan Ibu tidak wajib saat Zoom ini berlangsung. Kalau Bapak dan Ibu ingin mengerjakan menu tahapan BLC-nya ini di luar Zoom, kami persilahkan Bapak dan Ibu. Tapi yang pasti wajib harus di hari ini ya Bapak dan Ibu ya. Kalau Bapak dan Ibu mengerjakan menu building learning commitment-nya besok, mohon maaf, sudah terblok oleh sistem. Sehingga secara otomatis Bapak dan Ibu tidak bisa ikut di pelatihan mandiri di dalam website atau e-learning.
Baik, Bapak dan Ibu yang masih mengerjakan BLC, kami berikan kesempatan sampai di jam 10.30 ya, bagi Bapak dan Ibu yang ingin menyelesaikan materi yang pertama, Building Learning Commitment dan Pretest. Kami tunggu sampai di jam 10.30 ya. Kalaupun seandainya Bapak dan Ibu, sekali lagi, jika ingin menyelesaikan materi BLC dan Pretest di luar Zoom, kami persilahkan Bapak dan Ibu. Jadi untuk target di hari ini, di hari pertama ini, Bapak dan Ibu mengisi lembar komitmen, mengisi form evaluasi pra-pelatihan, mengerjakan pretest, dan menonton sejenak video bersama Perangi Narkoba. Jika Bapak dan Ibu ingin mengerjakan selama Zoom ini berlangsung, kami tunggu pengerjaannya sampai di jam 10.30. Seperti itu. Dan jika ada pertanyaan, Bapak dan Ibu mengalami kesulitan, kami persilahkan untuk langsung dapat ditanyakan ya. Kadang ada Bapak dan Ibu yang mengisi lembar komitmen nih nggak bisa-bisa, tapi nggak mau tanya gitu. Jadi kami persilahkan bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan atau ada kendala, kami persilahkan untuk dapat langsung ditanyakan.
Jadi Bapak dan Ibu di dalam sistem di sini tercatat sudah 11 orang ya yang mengerjakan pretest. Kami tunggu bagi Bapak dan Ibu yang mengerjakan pretest maksimal kami tunggu sampai di jam 10.30 ya. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengerjakan pretestnya di luar Zoom, kami juga persilahkan. Yang pasti harus wajib dikerjakan hari ini ya Bapak dan Ibu.
Baik, Bapak dan Ibu, sudah ada beberapa peserta yang sudah menyelesaikan sampai dengan pengerjaan pretest dan menonton video bersama perangi narkoba. Bagi Bapak dan Ibu yang masih mengerjakan pretest, sekali lagi kita tunggu sampai jam 10.30. Bagi yang sudah selesai mengerjakan pretest dan menonton video bersama perangi narkoba, tunggu dulu ya Bapak dan Ibu ya, karena nanti jam 10.30 saya coba akan masuk ke materi perencanaan, maaf, materi pengantar. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mengetahui fitur-fitur apa saja yang ada di materi tersebut. Bagi Bapak dan Ibu yang masih kesulitan untuk login, karena tercatat di data kami ini masih ada Bapak dan Ibu yang belum login ya. Jadi jika ada kendala atau ada pertanyaan dapat langsung ditanyakan di Bapak dan Ibu. Ada Pak Ahmad Saiful Hidayat, Pak Aan atau Ibu Aan ini.
Kenapa Bu nggak bisa ininya? Mas trauma sakit, oh nggih. Itu nanti bisa diwakilkan ke jenengan. J, Bu. Nanti pakai itu Kalau ya misalkan surat WA kuasa. ini nggak bisa Jadi istrinya gimana ya Pak memberikan ya? kuasa kepada Ini ibu tulisannya bahwa udah untuk connection mengambilkan bisa. surat keterangan kematian Bapak Adi Sukarno. Sebentar, sebentar. Ada suara Mungkin bocor. diserah tangan mau kenapa-napa Iya, materai iya. 10.000. Sebentar, Bu. Ya, Sebentar, Bu. nanti ngambil Itu nanti pelayanan. jenengan sudah ngasih. Bagaimana, Bu? Tadi Mohon maaf Pak, ini YouTube-nya tidak bisa ya. Nanti warna ibu ya. Nanti kita YouTube. proses sampai Iya, jam 4. the connection was reset gitu. Oh, Nanti coba. bisa diambil Bisa di dibantu sini. saya share screen-nya, Bu? Ini mendingan Oh iya, Stop gimana share. sebentar Pak. Iya. Oh iya, nanti berkasnya kita Baik, coba di-refresh bisa, Bu? Di-refresh. Bisa, Bu Sri Mariani? Masih belum bisa Pak, tapi keterangannya di ini tuh tulisannya selesai lihat gitu apa ya sudah Pak? Oke, sebentar saya cek ya. Ibu atas nama Ibu, Sri Mariati. oke, Sri Mariati ya. Kita lihat. Nah ya, ini sudah Ibu Sri Mariati ya. Ini sudah lengkap untuk BLC-nya. Iya sudah, terima kasih Pak. Ye, sama-sama. Baik ya, Bapak dan Ibu mohon izin, ini sudah jam 10.30, malah di kami sudah jam 10.32. Saya lanjutkan terlebih dahulu ya, jadi bagi Bapak dan Ibu yang masih mengerjakan soal pretest, mohon maaf, saya coba lanjut masuk ke materi 1 terlebih dahulu, materi perencanaan. Nanti bagi Bapak dan Ibu yang belum menyelesaikan atau mencoba soal pretest, jika ingin menyelesaikan soal pretest di luar Zoom ini, kami persilahkan. Batasan dalam percobaan soal pretest itu di jam 11.59 malam. Jadi ini sampai malam ya Bapak dan Ibu ya. Tapi kalaupun seandainya Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan proses BLC dan pretest dengan mengisi lembar komitmen, mengerjakan atau mengisi form evaluasi pra-pelatihan yang berbentuk kuesioner, lalu Bapak dan Ibu sudah mencoba soal pretest dan menonton video bersama perangi narkoba, artinya Bapak dan Ibu ini sudah sah menjadi peserta pelatihan PBJ level 1 pada kesempatan pagi hari ini. Karena Bapak dan Ibu syarat wajib Bapak dan Ibu agar dapat lanjut ke modul yang berikutnya itu tidak lain tidak bukan Bapak dan Ibu wajib di sini untuk keterangan
presentasi kemajuan topiknya ini sudah 100% Bapak dan Ibu. Di sini. Jadi Bapak dan Ibu harus 100% terlebih dahulu ya, baru nanti bisa lanjut ke materi yang pertama yaitu pengantar PBJ. Kalau building learning commitment dan pretestnya ini masih 75%, 50%, atau bahkan 25%, Bapak dan Ibu tidak bisa lanjut nih ke modul yang ini, ke modul pengantar. Jadi syarat wajibnya harus 100% terlebih dahulu, baru bisa lanjut ke modul yang pengantar. Seperti itu. Sekali lagi, kami berikan kesempatan di luar Zoom ini, bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengerjakan atau menyelesaikan proses BLC dan pretestnya. Dan mohon maaf, Bapak dan Ibu yang masih mengerjakan pretest, saya coba lanjut ya, masuk ke materi pengantar PBJ. Karena di sini yang tercatat di dalam sistem, yang telah mengerjakan pretest, ini sudah alhamdulillah sudah lumayan banyak ya Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini sudah ada satu. Nah. Dan gitu. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sudah 11 ya. Untuk Pak Alfa dan Ibu Nita masih mengerjakan pretest, mohon izin sekali lagi saya lanjut ke materi yang pengantar ya. Nah, di sini sudah juga terlihat Bapak dan Ibu scoringnya, pengerjaan pretest Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Kalau sudah menu BLC-nya sudah 100%, Bapak dan Ibu, baru Bapak dan Ibu dapat mencoba atau membuka modul pengantar PBJ. Dan untuk mencoba pengantar PBJ ini, syaratnya harus 100% dulu di menu BLC-nya. Kita coba masuk ya ke menu materi yang pertama. Sebetulnya di sini adalah modul yang kedua, yaitu pengantar PBJ. Nah, nanti untuk modul yang pertamanya, itu modul yang pertamanya ada setelah swakelola Bapak dan Ibu. Jadi memang di sini kurikulumnya dirubah. Untuk modul yang pertama itu hanya dapat diselesaikan setelah nanti Bapak dan Ibu menyelesaikan modul yang ke-6. Jadi jangan khawatir ya, Bapak dan Ibu jangan bingung ya. Aduh, kok ini langsung modul 2 ya? Modul satunya saya belum bisa diklik. Karena nanti modul 1 diklik setelah Bapak dan Ibu menyelesaikan modul yang ke-6 yaitu swakelola. Seperti itu. Jadi setelah menu BLC, Bapak dan Ibu klik materi pengantarnya. Nah, di materi pengantar ini, Bapak dan Ibu, di materi pengantar ini, Bapak dan Ibu juga akan nanti mendapatkan 3 bagian atau 3 part di modul pengantar. Yang pertama adalah mind map, lalu modul cetak, lalu ada modul interaktif. Jadi nanti di setiap modul Bapak dan Ibu akan mendapatkan 3 materi ini, materi mind map, materi modul cetak, dan materi modul interaktif. Seperti itu. Untuk modul-modul yang berikutnya juga sama. Ada modul mind map-nya, ada modul cetaknya, dan ada modul interaktifnya. Kita buka ya satu persatu Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada modul pengantar PBJ. Nah, nanti Bapak dan Ibu silahkan dapat diklik. Lalu silahkan di scroll ke bawah untuk melihat keseluruhan modulnya. Itu adalah modul mind map. Nah, lalu kita cek untuk modul cetaknya ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada keterangannya, klik masukkan atau enter untuk membaca modul cetak. Apabila terjadi kendala pada saat Bapak dan Ibu membuka modul secara online, Bapak dan Ibu dapat mendownload pada tautan yang ada di sebelah sini.
Jadi Bapak dan Ibu nanti untuk menunjang proses pembelajaran tidak melulu harus online ke dalam website PPSDM ya atau website e-learning ya. Bapak dan Ibu dipersilakan juga dapat belajar secara offline. Syaratnya di-download dulu modul cetaknya. Seperti itu. Nah, lalu klik tombol masukkan di sini. Nah, nanti akan terlihat Bapak dan Ibu. Nah, di sini adalah modulnya. Modul berjumlah 82 halaman, Bapak dan Ibu. Silakan nanti dapat digeser, geser ke kanan dan ke kiri untuk membuka modulnya. Nah, nanti kalau dirasa tampilannya tidak sesuai atau terlalu kecil, silakan nanti diatur di tombol navigasi yang terletak di minus plus di bawah ini. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu ya. Ini untuk sistem menunjang sistem pembelajaran mandiri. Jadi kami persilahkan nanti Bapak dan Ibu dapat membuka modul cetak pengantar PBJ-nya. Ada 82 halaman, Bapak. Dan materi daripada PBJ level 1 ini sangat banyak ya, Bapak dan Ibu ya. Kami harap Bapak dan Ibu dapat manajemen waktu sebaik mungkin karena ada target yang harus Bapak Ibu capai di sini, yaitu mendapatkan surat keterangan. Nah, ini dia. Ini adalah modul pengantarnya. Oke. Saya klik keluar aktivitas dari modul pengantar. Ini ya. Ini tadi sudah, modul mind map sudah, modul cetak sudah, dan sekarang Bapak dan Ibu diminta untuk membuka modul interaktifnya, Bapak. Mohon ditunggu dulu. Karena ada proses beberapa menit sebelum dapat membuka modul interaktif book-nya. Oke ya, baik. Nah, di sini mungkin Bapak dan Ibu sudah ada yang mencoba. Jadi saya menginformasikan kembali bagi yang belum mencoba, nanti setelah Bapak dan Ibu membuka modul apa namanya interaktif book-nya, silakan untuk di-read terlebih dahulu. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak dan Ibu. Oke. Tampilannya akan seperti ini ya. Nah, ini terdiri dari 47 slide. Jadi silakan ini nanti ini ada tombol panah ke kanan. Silakan nanti dapat dibaca terlebih dahulu pelan tapi pasti Bapak dan Ibu. Karena ini adalah sistem pembelajaran mandiri ya. Kami tidak bisa memaksa Bapak dan Ibu membuka modul, membaca dari halaman awal sampai halaman akhir. Sekali lagi ini adalah proses pembelajaran mandiri orang dewasa. Mohon maaf, jadi kami tidak bisa memaksa Bapak dan Ibu untuk senantiasa membuka dari halaman awal sampai akhir. Tapi alangkah lebih baiknya kami mengingatkan untuk Bapak dan Ibu dapat membuka dari halaman pertama sampai dengan terakhir. Seperti itu. Ini untuk yang slide yang pertama, saya coba masuk slide yang kedua ya. Nah, di sini ada submodulnya pengantar PBJ. Ini ada materi pokoknya. Lalu saya klik lagi. Nah, di sini Bapak dan Ibu, perbedaan dengan modul yang tadi ya, modul yang sebelumnya. Jadi di modul interaktif ini ada konten berupa video Bapak dan Ibu.
Sekali lagi ini ada konten yang berupa video. Jadi silakan nanti dapat Bapak Ibu playing. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang ketentuan umum pengadaan barang atau jasa pemerintah. Nah, mohon izin saya stop ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu, di dalam modul interaktif ini, itu ada konten video yang Bapak Ibu bisa dengarkan. Seperti itu. Jadi silahkan nanti dapat dibuka, dipelajari secara sama di dalam konten video ini. Nah, karena nanti setelah Bapak dan Ibu menonton video ini ada kuis Bapak dan Ibu. Ada kuis yang Bapak dan Ibu dapat dicoba. Meskipun kuis ini sifatnya tidak wajib ya, sekali lagi. Kuis ini sifatnya tidak wajib, tapi alangkah baiknya untuk dicoba. Karena ini adalah merupakan ya kayak feedback lah ya. Jadi Bapak dan Ibu mendengarkan, menonton videonya dengan baik atau tidak. Seperti itu. Jadi sebagai monitoring kemampuan Bapak dan Ibu juga untuk pelatihan ini. Sifatnya memang tidak wajib, tapi alangkah lebih baiknya jika Bapak dan Ibu menjawab pelatihannya. Seperti itu ya. Misalkan saya jawab, coba. Saya jawab. Nah, nanti silakan langsung dapat dicek. Wah, ini berarti jawaban saya salah. Silakan langsung coba di retry. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Misalkan. Nah, ini dia. Kalau sudah betul, nanti akan ada bintangnya Bapak dan Ibu. Jadi ada sebagai bentuk evaluasi setelah mendengarkan video tadi, Bapak dan Ibu diminta untuk menjawab latihan soalnya. Nah, ini dia. Ada 3 ya Bapak dan Ibu ya. Ada 3 kuis. Jadi setelah video itu ada kuis, setelah video ada kuis seperti itu. Ini ada 2 kuis. Nah, berarti dari hasil saya menjawab dari 3 kuis, berarti saya dapat 3 bintang. Seperti itu. Sekali lagi, sifatnya tidak wajib, tapi alangkah baiknya Bapak dan Ibu dapat mencoba latihan soal. Kita lanjut lagi untuk slide yang berikutnya. Nah, di sini ada video lagi Bapak dan Ibu. Ada video lagi. Jadi ada beberapa video ya di dalam materi perencanaan ini. Maaf, materi pengantar. Itu ada beberapa video ya. Jadi silakan dapat dicoba play, dimainkan videonya. Setelah video pasti nanti ada kuis lagi Bapak dan Ibu atau ada latihannya sebagai satu lagi bentuk pendalaman materi daripada materi video tadi. Seperti itu ya. Nah, nanti kalau sudah, ini kan saya baru sampai di slide ke berapa ya? Slide ke-10. Nanti kalau saya sudah sampai materi atau slide yang ke-47, di sini ada, kalau Bapak dan Ibu ingin melihat sampai sejauh mana pendalaman materi Bapak dan Ibu saat membuka modul interaktif, di sini ada indikatornya Bapak dan Ibu. Di sini ada total scoring saya tadi, saya baru menjawab 3 kuis. Berarti nilai saya 3 dari 45 kuis yang ada di materi interaktif book di pengantar. Saya baru membuka 9 dari 47 page. Jadi progres saya baru 20%.
Lalu ada interaktif videonya. Di sini saya baru membuka 1 dari 11 video. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin melihat reviewnya, saya sampai sejauh mana sih tadi saya membuka itunya seperti itu. Jadi ada hasilnya di sini. Sampai di sini dulu ada pertanyaan Bapak dan Ibu. Maaf. Belum ada, Pak. Baik. Belum ada. Tadi ya, saya kembali lagi ke modul. Nah, untuk kembali Bapak dan Ibu, kadang sering juga terjadi pertanyaan di sini, Mas. Ini kalau saya mau kembali ke menu awalnya gimana ya? Nah, Bapak dan Ibu tinggal scroll saja ke atas. Di sini ada keterangan bagian-bagian yang mana tadi Bapak dan Ibu buka. Ini saya buka modul interaktifnya di modul yang kedua, pengantar PBJ. Ini adalah indikator kelas atau keterangan kelas daripada Bapak dan Ibu sekalian. Jika Bapak dan Ibu ingin kembali ke menu utama yang ada 6 materi tadi, 6 materi, tryout, dan surat keterangan, di sini silahkan langsung diklik saja kelasnya di sini. Seperti itu ya. Nah, klik di sini. Oke. Nah, ini adalah kembali ke menu awal. Seperti itu. Di sini presentasi saya baru 25% untuk PLC. Untuk modul saya sudah 75%. Meskipun tadi saya belum membuka ya dari halaman pertama sampai halaman terakhir untuk modul interaktifnya. Tapi di sini presentasi saya sudah 75%. Nah, ini kurang 25% lagi Bapak dan Ibu. Agar presentasinya bisa sampai 100, supaya Bapak dan Ibu bisa lanjut ke modul perencanaan. Kalau saya di sini karena pengelola sistem, jadi saya bebas ya, bisa masuk ke materi-materi apa aja. Tapi kalau Bapak dan Ibu, di sini harus wajib 100% terlebih dahulu. Nah, kenapa ini belum 100% Bapak dan Ibu? Karena saya tadi baru membuka materi-materinya saja di sini nih, ketiga materi ini. Meskipun belum selesai ya, tapi presentasinya sudah 75%. Nah, yang terakhir, yang diminta adalah saya kenapa tadi baru 75%? Karena saya belum mengerjakan tes modulnya yang mendapatkan nilai 80 tadi. Seperti itu. Jadi harus 100% ya, agar dapat bisa lanjut ke modul yang berikutnya. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini adalah modulnya. Adalah tes materinya. Batasan waktu pengerjaan 20 menit ya Bapak dan Ibu ya. Nanti untuk nilai kelulusan adalah minimal 80, maksimal 100. Tetapi kadang ada juga terkendala di saat Bapak dan Ibu mencoba soal tes materi, lalu tiba-tiba websitenya tidak connect. Jangan khawatir Bapak dan Ibu, itu dapat diulang. Yang pertama, dan yang kedua tinggal di-refresh saja. Di-refresh di bagian sini. Di-reload atau di-refresh. Nah, karena sistem dari e-learning ini yang memakai kan, mohon maaf, tidak hanya di RS tempat Ibu aja ya, jadi seluruh Indonesia pakainya websitenya sama. Jadi mungkin ada terkendala, tersendat dalam mengambil data, itu hal yang relatif wajar. Jadi Bapak dan Ibu silahkan nanti dapat di-refresh jika ada lost connection atau kehilangan koneksi. Seperti itu. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu, mohon izin. Mohon izin bertanya Pak Adi. Baik Pak Juanda. Ya, untuk di kelas yang building learning commitment and integritas ini, kan itu dihimbau untuk mengikuti sosial media, Instagram dan WhatsApp channel itu. Ya. Untuk mengikuti itu apa bagian dari penambahan presentasi ya Pak ya? Maksudnya harus wajib ikuti gitu? Oh tidak Pak, mohon izin tidak. Jadi yang wajib, mohon maaf, hanya mengisi lembar komitmen, mengisi evaluasi pra pelatihan, mengerjakan pretest,
Lalu yang terakhir adalah menonton sejenak video bersama perangi narkoba. Hanya itu, Bapak. Oh, iya. Siap. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Tapi kalau Bapak ingin ikut ikut Instagramnya Pusdiklat LKPP juga nggak apa-apa, Pak. Seperti itu. Baik ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi targetnya adalah Bapak dan Ibu mendapatkan surat keterangan selesai mengikuti pembelajaran secara mandiri. Nah, di sini. Ini dia. Nah, jadi Pak Adi, target. mohon izin bertanya, Pak Adi. Oke, Bu Tri Catur. Di sini kan ada 6 modul ya Pak Adi ya. Nah, Siap. untuk sampai ke post-test itu berarti kita harus sebelum tanggal 19 ya Pak Adi ya. Yang sebelum apa namanya? Tatap muka. Luring. Seperti itu Betul. ya Pak Adi ya. Betul. Sebelum tatap muka. Oke, JJ, terima kasih Pak Adi. Jadi sebelum tatap muka ya, kalau saya tidak salah di sini nanti tatap mukanya di tanggal 19 nggih, Bapak dan Ibu ya. Tapi karena ada libur apa namanya? Idul Adha ini ya. Jadi kalau bisa semuanya nanti untuk mendapatkan surat keterangan ditunggu di tanggal 15 Juni. Begitu ya, Bapak dan Ibu ya? Supaya tidak mengganggu ritme makan satenya di Idul Adha-nya. Begitu ya, Bapak dan Ibu. Boleh kalau memang ingin dicapai kesepakatan tanggal 15 Juni sudah mendapatkan surat keterangan, itu juga tidak apa-apa. Seperti itu. Ada lagi, Bapak dan Ibu? Baik. Sudah ada gambaran ya, Bapak dan Ibu ya. Dan sekali lagi, ini adalah proses pembelajaran orang dewasa. Kami sebagai panitia hanya bisa mengingatkan ya, Bapak dan Ibu ya. Hanya bisa menginformasikan, jadi nanti di setiap hari saya akan memberikan nilai, updating, progres pengerjaan e-learning Bapak dan Ibu sekalian di dalam sistem. Tapi hanya untuk nilai tes materinya saja yang saya update ya Bapak dan Ibu ya. Untuk nilai kuis saya tidak update. Jadi yang saya infokan hanya nilai tes materinya saja. Gitu. Nilai tes materi, nilai pretest, dan yang terakhir nilai tryout. Kalau misalkan Bapak dan Ibu punya waktu ingin menyelesaikan semua proses e-learning ini 1 hari misalkan, kami persilahkan. Seperti itu. Tapi kalau Bapak dan Ibu ingin 1 hari, 1 modul, 1 hari, tidak apa-apa juga. Yang pasti di sini adalah indikator keberhasilannya pengerjaan tes modulnya. Kalau ini belum 80, mohon maaf Bapak dan Ibu harus menyelesaikan, harus mendapatkan nilai minimal 80 dulu untuk pengerjaan tes modul. Baik, sampai sini ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu, mohon izin, maaf. Oke, saya Pak. Baik Pak Tio. Itu untuk modulnya tadi kan cuma bisa lihat ya Pak, nggak bisa di-download Pak. Modul interaktif? Iya. Baik, kalau untuk modul interaktif tidak bisa di-download Pak, tapi semua sudah tertuang di modul slide-nya, slide modul. Kan tadi ada 3 nih ya Pak ya? Iya, betul. Ada mind map, slide modul, sama modul interaktif. Gitu. Jadi untuk modul interaktif itu hanya tersedia di sistem LMS saja. Oh iya. Gitu, karena ada fitur videonya. Oke, terus untuk yang kedua Pak, untuk target deadline tanggal 15 itu ya Pak ya? Ya. Itu
berarti selesai modul 1 sampai yang terakhir beserta tesnya ya. Ya, beserta Terus pengerjaan tryout minimal 1 kali. ya, terus rencana ketemu yang tatap mukanya kapan tuh, Pak? Saya kok lupa tadi. Kalau tatap muka, kalau saya tidak salah sebut itu, Bapak ada di tanggal 19, 20, dan 21. Oh, nggih, siap. Karena tanggal 22-nya Bapak dan Ibu agendanya adalah ujian. Oh, nggih. Gitu. Nggih. Siap. Suwun, Pak. Oke, sama-sama Bapak dan Ibu. Ada lagi? Bapak dan Ibu? Baik, sebelum saya akhiri, saya ingin memperlihatkan ya Bapak dan Ibu ya untuk pengerjaan di hari ini. Karena ada beberapa dari Bapak dan Ibu yang belum mengerjakan atau menyelesaikan BLC dan pretestnya. Nah, ini kami perlihatkan hasil sementaranya. Nah, di sini ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, ada Pak Hidayat, ini belum masuk. Kalau Pak Kurnia tadi beliau ingin ikut ujiannya saja ya. Pak Siswo juga tadi. Slide yang kedua. Oke, Pak Soeharto dan Pak Ilham. Baik. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin sebelum saya akhiri, adakah daripada Bapak dan Ibu sekalian yang mengikuti pelatihan ini sudah bersertifikat PBJ sebelumnya, baik itu L2, L3 maupun L5, atau sertifikat dasar? Jika memang ada, mohon maaf nanti Bapak dan Ibu tidak diperkenankan untuk ikut ujian. Jadi kami diberitahukan oleh LKPP jika Bapak dan Ibu sudah punya, minimal sudah pernah punya ya, sertifikat keahlian PBJ, baik itu level 2, level 4, L2, L4, L5, maupun sertifikat dasar sudah tidak bisa ikut ujian kembali. Gitu. Tapi kalau untuk ikut pelatihannya diperboleh. Insya Allah belum semua, Pak. Termasuk saya kan basic-nya juga di akuntansi kan, di perencanaan. Siap. Ya. Baik, terima kasih Pak Tio. Baik, Bapak dan Ibu. Pak Adi mohon izin bertanya. Wah, siap. Kalau misalnya sudah dapat sertifikat itu, apakah ada masa ini Pak, masa berlakunya sertifikat? Seperti itu Pak Adi. Baik, kalau untuk kalian sertifikat baik itu level 2, L2, L4, L5, lalu sertifikat dasar, sebelumnya memang ada valid until untuk masa aktif sertifikatnya. Tapi karena sudah ada peraturan terbaru dari LKPP sendiri, maka dari itu masa aktif sertifikat itu sudah tidak ada lagi. Jadi sudah berlaku seumur hidup. Seperti itu. Nanti coba saya share untuk itu peraturannya di sini. Nanti saya sudah share itu di dalam, jadi sudah berlaku seumur hidup ya Bapak dan Ibu ya. Ini saya coba share ke grup WA-nya ya. Untuk kepemilikan sertifikat. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang sudah punya sertifikat, nah di situ saya sudah share di grup, kalau nggak salah itu pasal 33. Saya sudah share Bu Tri di grup WA. Memang ada ya Bu yang bersertifikat? Iya Pak Adi, terima kasih. Tapi Bu Tri belum kan? Belum Pak, pemula Oke. ini Pak. Baik, baik. Mudah-mudahan bisa berhasil lulus. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu, ada pertanyaan, mohon izin?
Oke ya, kalaupun seandainya masih ada pertanyaan terkait sistem, dapat langsung ditanyakan di grup WA ya. Ada saya, ada Bu Vita, ada Mbak Wati. Jadi silakan langsung dapat ditanyakan. Seperti itu, kalau memang nanti ada kesulitan dalam pengerjaan sistem. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan. Mohon izin Bu Vita, masih standby? Alhamdulillah masih Wih, standby. tambah cakep aja Bu Vita ini. Baik, sudah selesai semua ya. Sampun ya Bapak dan Ibu, sudah jelas ya hari ini adalah jadwal wajib Bapak dan Ibu mengerjakan pretest ya. Ditunggu sampai jam berapa tadi saudara Rino berapa? Sampai malam Bu, tapi seperti biasa nanti kita ingatkan di sore hari. Oke, siap. Ya, baik Bapak dan Ibu. Sampai di sini sepertinya sudah cukup semua. Matur nuwun Bapak dan Ibu sudah rawuh di Zoom hari ini, di mana kami bisa memaparkan tata cara Bapak dan Ibu mengikuti pembelajaran mandiri. Ya, baik Bapak dan Ibu, akhir kata kami yang bertugas mohon dan mohon maaf Bapak dan Ibu apabila kami ada salah kata ya Bapak dan Ibu selama mendampingi Bapak dan Ibu. Nanti jangan lupa Bapak dan Ibu, saya mohon izin, semua juga mohon izin ya yang bertugas selalu mengingatkan Bapak dan Ibu untuk selalu mengerjakan PR Bapak dan Ibu ya. Jadi mohon maaf nih Bapak Ibu kalau kita selalu chat ya ke WA pribadi masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, kami yang bertugas mengaturkan banyak terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak dan Ibu. Sehat selalu ya Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti rekamannya bisa saya share di grup WA. Terima kasih loh Pak Tio. Siap. Matur suwun sekali lagi. Baik, saya izin live ya Bapak dan Ibu ya. Nggih, Bapak. Baik.